Salam rahayu untuk kita semua. Semoga di hari niki di akhir bulan April kita semuanya setungkare masih diberikan kesehatan, kerahayuan oleh Dewa Sang Hyang Widiwasa, dan semoga hari ini tetap semangat, walaupun ada beberapa hal yang mungkin saudara-saudara kita saat ini kondisinya tidak sehat dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sareng sami, penglingsir sareng sami, Bu Giri yang saya hormati, para penglingsir, Pak Komang, Pak Wahyu, Pak Gusti, semua yang hadir pada hari ini, sampun ada 16 orang yang melanjutkan perbincangan kita tentang Bhagavad Gita. Saat ini kita akan memasuki sloka yang ke-31, mudah-mudahan nanti selesai sampai 36. Dari di adhyaya ketiga niki ada 43 sloka, masih berbicara tentang karma. Dan ini tentu adhyaya yang sangat relevan sekali. Sloka 3136 adalah sloka yang sangat relevan sekali dengan tugas dan kewajiban kita sehari-hari, terutama kaitannya karena kita semuanya rata-rata masih mekarme dan mekrame begitu. Baik, izinkan saya memulai pada kesempatan pagi hari ini dengan sloka yang ke-31, nanti kita bisa baca bersama-sama. Bisa, Ji. Oke, seperti biasa, mari kita berdoa bersama. Semoga Dewa Sang Hyang senantiasa memberikan kita tuntunan, limpahan anugerah sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita awali dengan doa bersama. Om Tanu Manasya Sankara. Om Apavitra Pavitra wa Sarvavastam Gato Piva Ya Samaret Pundari Taksang Sabaya Adhyantara Suci Sri Wisnu. Doa berikutnya. Om Tat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwadi. Matur suksema, itu doa yang sudah kita lantunkan. Kita masuki sloka yang ke-31. Yeme amatam idam nityam. Yeme amatam idam nityam. Anutistan timanawa. Teradawantu anusuyantu. Teradawantu anusuyantu. Muaciante tiapikarmabir. Muaciante tiapikarmabir. Ada yang terakhir itu muciante tiapi, jadi tiapi karmabir. Baik, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan dari sloka 31 ini. Jadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari rasa milikku dan iri hati dengan penuh rasa bakti dan keyakinan, ada rasa bakti dan keyakinan, ada sradhawanto, ya, senantiasa melakukan tugas-tugas kewajibannya sesuai dengan perintahku. Ada kata perintahku dengan huruf besar tentu menuju kepada Tuhan itu sendiri.
mereka pun akan terbebaskan dari ikatan-ikatan karma. Ada 3 hal. Pertama ada iri hati dan rasa kepemilikan. Kemudian ada rasa bakti. Dan ada sesuai dengan petunjuk ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi ada paling tidak ada 3 hal itu yang menjadi catatan kita penting. Jadi roadmap-nya seperti itu. Jadi ketika kita bisa melepaskan diri dari rasa kepemilikan, ya rasa milikku ini punyaku dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan tugas kewajiban kita dengan penuh bakti dan keyakinan. Kita yakin dan penuh bakti. Kemudian kita sesuaikan selaras dengan apa yang kemudian menjadi anjuran Dharma, dalam hal ini sabda Tuhan atau perintah-perintah kebenaran. Maka di saat itulah kita akan memiliki kesempatan lagi untuk menaiki tangga-tangga pembebasan. Jadi sangat indah. Krishna menyebut dengan istilah Siddhanta. Ini mohon dipahami apa itu prinsip dan apa itu opini. Ini harus kita bedakan. Ya, ada yang namanya prinsip, ada yang namanya opini atau pendapat. Jadi pendapat adalah pandangan pribadi. Ini yang sering kemudian menjebak kita menjadi ini milikku, ya, ini punyaku, ini karena aku dan lain sebagainya. Itu pendapat dan itu pandangan kita. Sedangkan prinsip adalah fakta universal yang tidak bisa kita pungkiri prinsipnya gitu. Misalnya contoh Pak Komang mengatakan misalnya handphone yang saat ini ada di depannya ini milikku gitu. Ya, itu pendapatnya Pak Komang. Tapi secara fakta universal bahwa sesungguhnya handphone itu hanya dititipkan sementara kepada kita. Ada fakta universal yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik kita seutuhnya selain daripada karma baik dan karma buruk kita. Hanya itu yang menjadi milik kita seutuhnya. Selain daripada itu semuanya adalah pinjaman. Makanya saya sangat setuju ada petikan teks lontar di Bali yang disebut dengan lontar lontar pajajiwan gitu ya Pak Komang ya, dan kita semua di sana dikatakan saking endi pakanire wawu dateng gitu. Manire saking jambu duwipe. Dan apa pakarian sire makarya A, B dan makarya gunung, makarya alas, makarya samudra. Jadi itu tugas kita. Sire sang adruwe, druen sang apaslang. Jadi ditanya siapakah yang punya? Ini semuanya adalah titipan, adalah pinjaman. Ya, apa nian tan kapaslang tan side punang karya. Karena kalau kita tidak dititipkan, tidak diberikan, tidak diberikan anugerah, maka kita tidak akan bisa melakukan karma dan karya-karya kita. Jadi semuanya adalah titipan. Itu teks lontar di Bali yang dipakai oleh para penglingsir kita sampai saat ini untuk mengungkapkan bahwa sesungguhnya segala hal yang ada saat ini bersama kita hanyalah titipan. Nah, ini pendapat pribadi kita. Nah, pendapat bisa berbeda di antara kita semuanya. Bahkan di antara para guru spiritual kerohanian pun pasti akan mengajarkan hal yang berbeda. Itu pendapat-pendapat mereka. Atau kita bilang tafsir. Atau kita bilang itu opini. Tetapi prinsipnya sama. Ya, semuanya mengajarkan tentang kebenaran. Jadi seorang guru kerohanian ya sama seperti seorang yang sedang mendaki gunung. Ada yang mendakinya dari sisi selatan, ada yang dari sisi barat, ada yang dari sisi utara, dan ada yang dari sisi timur. Tentunya pandangan ya, pendapat-pendapat orang yang berangkat dari selatan, dari utara, dari barat, dan dari timur tentu akan berbeda-beda. Karena apa yang mereka jumpai adalah hal yang berbeda dari indrianya. Akan tetapi secara prinsip sama. Mereka sedang meniti menuju kepada puncak yang sama. Nah, saat ini ya di tengah masyarakat kita saat ini sedang berdebat, ya sedang membangun opini milikku yang paling punyaku yang paling benar, milikmu salah. Ya, ini keliru, itu benar, aku yang paling baik, kamu yang tidak baik. Ini saat ini sedang ramai. Kalimat dengan gini kata ketuhanan yang Maha Esa. Ini saat ini sedang ramai di tengah masyarakat kita, ya sedang ramai-ramainya. Ya, ada apalagi sampai yang agak ekstrim
Ini sesat, itu tidak sesat, ini bid'ah, ya, itu sah, ini tidak sah. Ini Nusantara, itu keindian-indian, ini kebebalian, dan sebagainya. Itulah pendapat-pendapat yang sedang terjadi di tataran grassroots. Ya. Padahal kalau kita mau lihat, tujuan utama kita adalah dua hal. Ya. Kita ingin membebaskan diri dari penderitaan, dan kita ingin mencapai puncak kebahagiaan yang sama. Nah, para filsuf dan para guru menamai pendapat mereka sebagai prinsip. Nah, ini tentu perlu kita kritisi lagi. Jadi belum tentu pendapat saya, pendapat Pak Komang, atau pendapat guru-guru kerohanian yang mungkin sudah dideklar atau mendeklar dirinya menjadi guru kerohanian, itu sebagai prinsip. Sesungguhnya itu adalah baru pendapat, bukan prinsip. Tetapi ya, di dalam Bhagavad Gita, Krishna menamainya prinsip yang dijelaskan olehnya sebagai pendapat. Nah, prinsip yang diajarkan oleh Krishna kepada Arjuna itu justru disebut sebagai pendapat, pandangan-pandangan. Ya, tetapi melalui teladan, ya, dia mengajari kita tentang kerendahan hati dan keramahan. Jadi Bhagavad Gita sesungguhnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan keramahan. Jangan sampai kita setiap hari sudah membaca sloka, setiap minggu kita sudah berdiskusi tentang Bhagavad Gita, tentang agama kita, tetapi justru kalau membuat kita menjadi orang yang lebih fanatik, menjadi orang yang lebih ego, menjadi orang yang lebih sombong, berarti apa yang kita pelajari belum benar-benar merasuk ke dalam sanubari kita. Ini mohon dipahami dan mohon direnungkan secara mendalam seperti itu. Setiap orang yang sudah mendalami susastra, menjalankan praktek agamanya, mengatakan dirinya beragama, apalagi mengatakan dirinya sudah berlabel spiritualis gitu ya. Tentu dia harus hadir menjadi orang yang penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan keramahan. Bukan penuh dengan caci maki, dengan bahasa-bahasa satir, dengan bahasa-bahasa diskriminatif. Itu enggak. Berarti itu bukan orang spiritualis. Nah, setelah memberikan seruan untuk bertindak, nah saat ini di sloka 31, Krishna menunjukkan keyakinan untuk diikuti dalam kehidupan. Jadi beliau meyakinkan kembali kepada Arjuna agar Arjuna mau mengikuti apa yang diwejankannya. Jadi hak prerogatif kita sebagai manusia adalah mengetahui kebenaran dan mengubah hidup kita sesuai dengan aturan Dharma. Ini hak prerogatif. Jadi artinya apa? Setiap manusia memiliki hak untuk memutuskan apakah dia mau berjalan di jalan Dharma atau di jalan adharma. Tetapi anjuran sastra, anjurannya Sri Krishna kepada Arjuna, ikutilah apa yang aku anjurkan karena engkau akan mendapatkan keselamatan. Ikutilah ajaran Dharma, maka engkau akan selamat. Makanya benar dikatakan, ya, Dharma raksati raksita. Yang mengikuti Dharma akan dilindungi oleh Dharma, dan yang melanggar Dharma, dia akan dihancurkan oleh Dharma itu sendiri. Ya, dengan cara ini, ya, demam mental kita, nafsu, amarah, keserakahan, iri hati, dan ilusi akan menjadi tenang. Begitu kita mau dan mampu melangkahkan kaki kita, memproyeksikan kehidupan kita pada jalan Dharma, maka secara automatically, ya, saya katakan demam mental. Kalau saya nggak berani mengatakan penyakit mental, tapi demam mental berupa nafsu, amarah, keserakahan, iri hati, ilusi, itu akan perlahan-lahan akan menjadi tenang. Sama seperti kolam yang kemudian tatkala angin itu berlalu, maka kolam itu akan menjadi tenang kembali. Nah, di sloka sebelumnya, Krishna telah menjelaskan dengan jelas kepada Arjuna untuk mempersembahkan semua pekerjaannya kepada Tuhan. Ya. Tetapi dia tahu bahwa pernyataan ini dapat menyebabkan ejekan dari mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Hati-hati ya. Jadi kalau ada yang mengatakan persembahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, tapi ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan, maka dia akan mengejek kita. Emang Tuhan butuh makan? Itu misalnya, emang Tuhan butuh buah, emang Tuhan butuh sesajen, emang Tuhan butuh pakaian, emang Tuhan butuh A, B, dan C. Itu bagi orang yang tidak percaya. Dan di tengah masyarakat kita, di antara kita masih banyak yang mempertanyakan itu. Ya, apa benar Betara di Bekasi senangnya sama kerating deng Bu Made? Itu misalnya. Apa benar senangnya sama ayam betutu gitu? Kalau orang yang tidak percaya pasti pertanyaannya seperti itu.
Tapi bagi yang yakin ya bahwa apa yang dia lakukan itu untuk persembahan kepada Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan muncul lagi. Ya. Dan teguran dari mereka yang iri padanya gitu. Ya kadang-kadang ada juga orang yang sudah iri kepada kita. Ya, saya katakan tatkala Pak Komang bisa sembahyang 3 kali sehari, ada juga yang iri, Pak Komang rajin sekali sembahyang 3 hari, memang mau jadi pemangku apa gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang rajin ke pura pun dinyek, memang mau jadi tonyan pura gitu. Misalnya seperti itu. Ya, tidak datang ke pura dinyek juga, lengit gati gitu dan lain sebagainya. Salah juga kita rajin ke pura salah, tidak pernah datang ke pura disalahkan juga gitu. Itu bagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan. Nah, jadi saat ini Krishna menekankan perlunya menerima ajaran dengan penuh keyakinan. Nah, saat ini saya berada di ruangan ini, saya bertanya kepada diri saya dan kita perlu mempertanyakan itu kepada diri kita. Apakah saya yakin dengan ajaran Susastra Weda ini? Apakah kita meyakini ajaran kebenaran Bhagavad Gita ini? Di tengah masyarakat yang kemudian banyak orang yang masih meragukan kebenaran daripada ajaran sastra kita. Ya saya katakan banyak juga yang meboyo di antara kita. Saya sering mengalami ketika Dharma Wacana atau Dharma Tula, selalu saja pertanyaannya diminta, Pak Mangku ada nggak sumber rujukan sastranya gitu. Begitu saya tunjukkan sumber sastranya, mereka ngeper juga gitu. Waduh, ya itu misalnya. Ya contoh kemarin saya di Tembuku gitu ya, ketika ada pembinaan Pinandita gitu, pemangku dan serti bantu. Saya katakan ya seorang pemangku ketika dia berada di Utama Mandala ya, tidak boleh merokok lagi gitu. Sama dengan di Bekasi saya katakan di Utama Mandala jero mangkunya dilarang untuk makan, bawa kopi dari luar gitu. Karena Utama Mandala bukan tempat untuk makan tapi tempat untuk ngaturang bakti. Saya katakan itu sastra, tapi diprotes juga. Oh masa sih ada sastra seperti itu? Nah begitu meboyo lagi dengan kebenaran itu. Gitu ya. Nah itu contoh-contoh real. Nah saat ini pertanyaannya apakah kita mau menerima atau mau meyakini susastra yang kita sedang pelajari? Itu pertanyaannya saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dia berkata bahwa dengan setia mengikuti kebenaran, ya, seseorang akan menjadi bebas dari belenggu karma. Tapi apa yang terjadi pada mereka yang tidak beriman? Nah, ini penting. Makanya sloka ini mengatakan, jadi mereka yang mengikuti perintah Tuhan, artinya perintah kebenaran, maka dia akan terbebaskan dari samsara. Dia akan mencapai pembebasan. Tapi ada pertanyaan lalu bagi mereka dengan mereka yang tidak percaya. Bagi mereka yang tidak percaya, ya tentu dia akan tetap berada pada avidya. Tidak akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dia akan berputar-putar di sana dengan penuh keegoannya. Pada suatu ketika mendapatkan masalah, kan begitu. Kita kan sering begitu. Ya. Kita sering begitu. Pada saat kita sehat, kita kadang-kadang lupa kepada kebenaran Tija Sang Dewasa. Begitu kita sakit dapat masalah, ya, baru indeng-indeng abu pejati gitu, telah baliannya alih gitu. Metakon ke sana, metakon ke sini, kenapa saya bisa seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan sukacita, jarang kita bertanya, Ratu Betara kok saya dapat rezeki seperti ini gitu. Ya Tuhan, kenapa saya dapat keberlimpahan warunugraha yang luar biasa seperti ini? Kita jarang bertanya seperti itu. Hanya ketika kita mendapatkan masalah, kita sering bertanya, bahkan kita keliling untuk menemukan kebenaran itu. Nah, orang-orang yang tidak beriman akan berperilaku seperti itu. Dia akan menjadi sangat religius ketika dia mendapatkan masalah, ya. Tetapi nilai religiusitasnya akan berkurang ketika dia mendapatkan sukacita. Dan ini sering terjadi pada diri kita, gitu ya. Kita bumat bugedenge, yang budi segering sap, gitu, muspuing sap, gitu. Budi sakitnya aja, dan nyidang penguling semangan kali gede sanjun negak di pelinggihe, gitu. Nah, itulah kira-kira kondisi real yang sering kita alami, termasuk saya lah. Gitu. Kadang-kadang begitu juga gitu. Ya, ini mohon kita renungkan bersama-sama. Nah, itu yang kira nih ke. Dilanjut Ji, yang ketiga dua. Yang ketiga dua. Yetu etat abhyasuyantu. Yetu etat abhyasuyanto Nanu tistanti me
Isam. Nano disa ini mata. Sarwa jenana wimudamstan. Sarwa jenana wimudam Widyanasta acetasa. Widinastan acetasa. Akan tetapi ya, mereka yang disebabkan oleh disebabkan oleh rasa iri hati terhadap ajaran-ajaranku, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Orang-orang Awidya seperti itu yang tidak memiliki kecerdasan spiritual menjadi kehilangan segala jenis pengetahuan dan mereka akan menemukan kehancurannya dengan sendirinya. Bapak Ibu sareng sami, apa yang kita bisa renungkan dari sloka ini? Jadi mereka yang karena dalam dirinya masih memiliki iri hati ya dan tidak percaya kepada ajaran-ajaran kebenaran dari yang bersumber dari kebenaran Tuhan, dari susastra, dari Weda, entah itu Sruti, entah itu Semerti, entah itu Sila, Acara, dan Manastusti, maka mereka tidak akan mau melaksanakannya. Ya, orang-orang Awidya seperti itu yang tidak memiliki kecerdasan spiritual akan menjadi kehilangan segala jenis pengetahuannya. Saya contohkan begini. Di antara kita banyak orang yang enggan untuk membaca susastra suci Weda, apapun bentuknya, Rasa Muscair dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah membaca susastra kita, maka kita tidak akan memiliki pengetahuan. Karena kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita tidak akan melaksanakannya. Dan ketika kita mendapatkan persoalan, kita akan hancur dengan sendirinya. Apa yang terjadi pada saudara kita, misalnya contohnya Budesa, adalah salah satu contoh. Ya, ketika dia tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang dia dari mana dia berasal, dari mana dia bersumber. Ya, dia lupa kalau dirinya adalah orang Bali. Dia lupa kalau dirinya sampai bisa menjadi doktor dibesarkan oleh orang tuanya dengan penuh cinta kasih yang masih beragama Hindu. Dia lupa itu. Kemudian dia tidak pernah membaca susastra dengan benar. Sehingga dia tidak melakoni kehidupannya sebagai seorang Hindu. Karena dia tidak melakoni, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan. Kemudian dia mengalami ya kondisi seperti saat ini dibully oleh netizen di mana-mana. Itu salah satu contoh kecil. Ya, banyak juga orang yang misalnya tidak mau belajar tentang Upakara, Banten di Bali misalnya. Ya, dia tidak pernah mau membaca. Kemudian dia menyalahkan. Ya, tidak melakukan dan menyalahkan. Akhirnya kemudian dibully habis-habisan. Terjadi persoalan pergolakan yang sifatnya horizontal. Itu karena ketidaktahuan, karena ketidakmauan kita, dan karena tidak karena mereka tidak meyakininya. Ini hati-hati sekali. Jangan sampai kalau memang kita tidak tahu, tidak meyakini, ya udah kita lebih baik diam daripada kemudian membuat statement yang kemudian kita tidak pahami sama sekali. Nah, ajaran yang disajikan oleh Krishna sangatlah sempurna. Jadi apa yang disampaikan oleh Krishna melalui Bhagavad Gita itu sangat sempurna untuk kesejahteraan abadi kita. Karena di dalamnya, di dalam Bhagavad Gita termuat ajaran-ajaran yang sangat luar biasa yang menyangkut hal ihwal keberadaan kita, ya, dari belum lahir sampai pencapaian kita pada pembebasan. Dan diajarkan dalam sloka-sloka dalam Bhagavad Gita dan dalam susastra-susastra yang lain. Namun, karena kecerdasan material kita memiliki ketidaksempurnaan yang tak terhitung banyaknya, sehingga kita tidak selalu dapat memahami keagungan ajarannya atau menghargai manfaatnya. Ini penyebabnya tiada lain Bapak Ibu saudara sami adalah karena kita masih memiliki ikatan indriawi yang begitu banyak, yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa material itu memiliki ketidaksempurnaan. Ya, dan jumlahnya tentu dalam diri kita saat ini banyak.
Nah, jika kita bisa ya membedakan antara perbedaan antara kita yang berjiwa kecil dengan kepribadian Tuhan yang begitu maha luas, ya, dengan demikian keyakinan kita akan menjadi bahan yang kita perlukan untuk menerima ajaran Bhagavad Gita ini. Ya, kalau kita menyadari, ya, ini kan persoalannya kalau kita nggak menyadarinya. Kalau kita sudah menyadarinya, maka kita akan memiliki bahan yang cukup untuk kita menerima kebenaran daripada Bhagavad Gita ini. Dimanapun kecerdasan kita yang belum mampu untuk memahami, darinya kita akan menemukan kesalahan dari pesan Bhagavad Gita. Jadi banyak orang yang a priori dengan susastra, Weda, ya, baik Seruti, Semerti, Sila, Acara, dan Manastusti. Karena mereka belum mampu memahami, meyakininya dengan baik. Apalagi ada adigium bahwa Weda itu hanya boleh dipelajari oleh golongan-golongan tertentu saja. Ini yang jadi masalah juga. Ini yang dikatakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Harus ada kejujuran di dalamnya. Untuk menerima saat ini, ya, agar kita bisa terlibat di dalam disiplin kerohanian. Sikap inilah yang disebut sebagai serada atau keyakinan. Kita harus jujur ya, pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah jujur, kemudian kita menerima kebenaran dari susastra Weda kita, baik yang dalam bentuk teks lontar, apapun ya yang dijelaskan di sana, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan atau serada. Tanpa penerimaan itu, kita akan sulit memiliki keyakinan. Hanya mereka yang sudah bisa menerima dengan sepenuh hati, baru dia akan memiliki kemantapan keyakinan. Ya. Namun salah satu kekurangan kecerdasan material adalah kesombongan. Ya, jadi kalau kita mengukur kecerdasan kita dari jenjang pendidikan yang sudah kita dapatkan, yang sudah S1, S2, S3, yang muncul adalah kesombongan. Ya. Wira gitu misalnya, Wira Stini, kalau dia menganggap bahwa kecerdasannya hanya diukur ketika dia sudah selesai dengan S2, ya kadang-kadang kesombongan itu muncul di dalam diri kita. Karena kesombongan, ya, intelek kita tidak akan dapat memahami kebenaran ini. Jadi karena kesombonganlah ini yang akan menjadi mangsi yang akan menutupi kecerdasan intelektualitas kita, akan menutupi budi kita. Ya. Dan seringkali ditolak sebagai sesuatu yang tidak benar. Inilah yang akan menghancurkan kita. Akhirnya karena budi kita tertutup, akhirnya kita akan menjustifikasi kebenaran itu sebagai ketidakbenaran. Dan inilah yang akan menghancurkan kita sesungguhnya. Nah, meskipun Bhagavad Gita disajikan oleh seorang awatara untuk kesejahteraan jiwa, ya, namun orang yang masih, ya, ada saja orang yang masih mencari kesalahannya. Ya, seperti saya katakan tadi, mengapa Tuhan meminta segala sesuatu untuk dipersembahkan kepadanya? Apakah dia rakus katanya? Apakah dia seorang yang egois sehingga dia meminta Arjuna untuk memujanya? Ini karena memang orang yang masih a priori. Orang yang tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang kira nih, jadi mudah-mudahan kita saat ini tidak berada pada delusi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada pada delusi seperti itu. Ya, paling tidak ya kita sebagai orang Hindu ya paling tidak meyakini adanya kebenaran di merajan kita. Jangan sampai merajan kita nggak percaya dengan adanya merajan, tidak percaya dengan adanya leluhur. Tidak ada percaya dengan adanya dewa-dewa, tidak percaya dengan adanya betari-betari, tidak percaya dengan adanya dimensi-dimensi yang ada di luar diri kita, selain diri kita. Apalagi kemudian tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ini yang perlu kita hindarkan. Karena kalau kita tidak meyakini itu, maka inilah gerbang kehancuran bagi kehidupan kita. Itu yang kira nih ke. Raris Aji. Sloka yang ke-33. Sadre samces tate swasya. Sri samces tate swasya.
Prakerjanawan api. Prakerjanti buatani Nigrah hakim karyasyati Nigraham kim karis yati. Seluruh makhluk hidup bertindak sesuai dengan alamnya masing-masing. Orang bijaksana pun bertindak sesuai dengan sifat alamnya. Lalu dalam hal ini, apa yang orang akan lakukan dengan pengekangan atau pengendalian? Ya, ini Tiang kembali lagi. Walaupun ya Sri Krishna kepada Arjuna mengatakan bahwa ketika orang ingin mencapai pembebasan, maka dia harus memiliki keyakinan yang kuat sehingga dia bisa mengikuti atau mematuhi apa yang diwejangkan oleh susastra atau ajaran-ajaran Dharma. Namun demikian, Sri Krishna di dalam sloka 33 juga mengatakan bahwa setiap pribadi, setiap insan, setiap kehidupan di dunia ini bergerak, berkarma, mengikuti sifat alamnya masing-masing, satwa meraja sama. Ya, demikian juga orang-orang yang sudah bijaksana, mereka juga mengikuti kualitas alamnya. Pertanyaannya lalu bagaimana? Apa yang akan mereka lakukan terhadap kedua hal itu? Nah, Sri Krishna sekali lagi kembali kepada poin tentang tindakan yang lebih tinggi daripada tidak bertindak. Itu kan? Kita sudah bahas di sloka sebelumnya. Ya. Karmaniwa dikaraste, ma palesu kade cana, ma karma pala heturbur, mati sanggus tua karmani. Tugas kita adalah bekerja dan bukan pada hasilnya. Karena kita sesungguhnya bukan penyebab kerja itu dan kita tidak boleh tidak bekerja. Ya. Ya, didorong oleh kodratnya. Orang cenderung bertindak sesuai dengan guna individu mereka. Ini kecenderungan normatif ya. Ini kecenderungan umum yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kualitas kehidupan kita. Swadharma kita. Ya. Kita akan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi swadharma kita. Dan itu hal yang normal dan itu hal yang wajar dan itu digaransi oleh susastra kita, oleh Bhagavad Gita. Ya. Hanya saja apakah swadharma itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dharma apa belum? Nah, itu persoalan. Walaupun saya katakan tadi di sloka 31 kita diberikan kehendak bebas untuk berbuat, tetapi alangkah baiknya karena kita sudah diberikan oleh Hidup Sang Dewasa berupa budi, akal viveka, akal intelektualitas, tentunya kita harus bisa berbuat, mengarahkan perbuatan kita kepada perbuatan-perbuatan dharma. Bahkan mereka yang secara teoritis terpelajar membawa serta beban dari samsara atau kecenderungan dan kesan dari kehidupan lampau mereka. Ya, ini kita nggak bisa kita hindarkan juga. Walaupun ya kayak Putu Dedi gitu ya, sebagai orang yang sudah terpelajar sekalipun, mereka tetap aja akan membawa karma wasana kehidupan sebelumnya. Ya, yang tak berujung pada kehidupan ini. Dan ciri-ciri individu ini dari pikiran dan kecerdasan mereka. Itu yang menyebabkan kemudian ya kenapa kita di tengah masyarakat hadir dengan berbagai macam karakter, sifat, tabi, kebiasaan dan lain sebagainya. Karena tanpa dipungkiri kita juga membawa karakter bawaan kita dari sejak lahir. Orang bilang DNA atau ya gennya gitu. Ya, seperti itu. Ini yang kita warisi. Nah, kita memang merasa sulit untuk melawan kekuatan kebiasaan di alam ini. Memang ya ada kesulitan kita untuk melawan. Apalagi sekarang misalnya zaman Kali Yuga orang mengatakan. Ciri di zaman Kali Yuga, ketidakbenaran itu persentasenya lebih besar katanya daripada kebenaran. Kemudian apakah benar kemudian karena ketidakbenaran ini lebih besar daripada kebenaran, kita mungkin akan melawan arus itu akan berat. Ya, korupsi itu sudah
merasuk dari berbagai macam segmen. Saya katakan saat ini kita sedang mengalami krisis multidimensional gitu. Kalau bahasa sekarang. Jadi krisis multidimensional. Memang kemudian kita akan sangat sulit untuk melawan kekuatan alam ini gitu. Sangat sulit. Merubah kebijakan yang mungkin tidak benar akan sulit. Tetapi juga kita juga tidak boleh kemudian kehilangan akal sehat untuk mengikuti itu secara membabi buta. Kita tetap harus menggunakan wiweke dan winaya kita untuk berbuat. Ya walaupun memang sulit untuk melawannya. Nah, cara yang tepat dan lebih mudah untuk kemajuan spiritual kita adalah dengan memanfaatkan kekuatan besar dari kebiasaan dan kecenderungan, kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Dharma. Ini harus kita lakukan. Jadi kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman, dengan kondisi alam semesta. Kita harus memanfaatkan situasi itu untuk menyesuaikan dengan ajaran Dharma. Ya, contoh misalnya zaman dulu enggak ada orang berdoa daring gitu ya. Sekarang zaman menuntut kondisi keadaan yang menyebabkan kita untuk melakukan itu, berdoa secara daring. Kemarin ada beberapa kali saya diundang untuk doa orang sakit daring, mendoakan orang meninggal daring, gitu. Jadi kita harus memanfaatkan kondisi sekarang untuk berbuat kebajikan. Itu kondisi seperti hari ini. Ya, zaman dulu orang mau belajar sastra itu harus tangkil. Ya, harus datang ke peseraman, ke geria, ke pemangku. Ya, bawa canang sari dan lain sebagainya. Tetapi kondisi alam sekarang yang menyebabkan kita tidak bisa melawannya. Dan kita kemudian harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi itu. Tetapi tetap mengarahkannya kepada ajaran Dharma. Ya, walaupun saat ini kita membahas sastra lewat daring, arahkan pikiran, ucapan, dan tindakan kita kepada jalan Dharma. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di alam ini. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita tidak menentangnya, tapi kita menyesuaikan, memanfaatkan kekuatan fenomena alam ini ya untuk tetap menyesuaikan diri di jalan Dharma. Kita harus memulai pendakian spiritual dari tempat di mana kita saat ini berada. Ya. Dan untuk itu kita harus terlebih dahulu menerima kondisi kita saat ini dan kemudian memperbaikinya. Yang pertama kita harus lakukan adalah menerima diri kita saat ini apa adanya. Ini harus kita lakukan. Banyak sekali orang yang tidak mau menerima dirinya seperti apa adanya. Oh, pinjam laptop siapa ya? Nggak ada orang ya? Mereka maunya sekarang mau ada apanya. Jadi bukan apa adanya. Ini penting. Menerima diri kita apa adanya dan kemudian memperbaiki starting point-nya adalah acceptance ourselves. Jadi menerima diri kita seutuhnya seperti ini. Ya. Siapapun, Putu Dedi gitu ya. Walaupun cita-citanya jadi tentara gitu ya. Putu harus menerima bahwa saat ini saya saat ini menjadi penyuluh di Kabupaten Bandung Barat. Walaupun keinginannya pengen di Lampung gitu. Ya. Mau tidak mau Putu harus menerima kondisinya bahwa saat ini saya harus ada di Bandung Barat dan kemudian kita memperbaiki kualitas kehidupan kita mulai dari Bandung Barat. Kita meniti karir kita dari Bandung Barat. Ya. Itu maksudnya. Jangan sampai karena kita ditempatkan di Bandung Barat kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Tetap saja menghayal seharusnya saya di Lampung, hanya kita nggak berbuat apa-apa. Waktu kita hanya berlalu, waktu kita akhirnya habis untuk hal-hal yang tidak kita perlukan. Itu kira-kira seperti itu. Seperti Komang misalnya, kalau saat ini harus di Lombok, ya kita siap menerima bahwa saat ini saya ditempatkan di Lombok. Ya walaupun pengen cepat pulang ke Sulawesi gitu misalnya. Ya begitu saya tahu lah keinginannya Pak Komang kalau bisa cepat-cepat dipindahkan ke Sulawesi oleh Bu Giri gitu ya. Tapi kita harus menerima kondisi itu dan melalui Lombok lah kita akhirnya berkarma, berbuat kebajikan. Ini yang kita bisa lakukan. Jadi menerima diri kita apa adanya dulu, dan setelah itu kita akan bergerak melakukan karma-karma terbaik dari apa yang kita miliki. Yang kira nih, Garis, yang ketiga 4, Haji.
Masih 33. Dia masih 33-nya yang jelaskan sedikit. Ada beberapa sloka. Di sloka yang ke-18 nanti ada penegasan lagi. Sloka 8 Adya 18 sloka 59. Anda akan didorong, wahai Arjuna, kamu akan didorong untuk melakukan oleh kecenderungan Anda sendiri yang lahir dari Anda. Jadi nanti akan ada penegasan sloka 33 ini kan ditegaskan di sloka Adya 18 sloka 59 dan sloka 60. Sifat itu harus disublimasikan dengan menggeser tujuan dari kenikmatan duniawi ke realisasi Tuhan dan melakukan tugas yang ditentukan tanpa kemelekatan dan keengganan dalam semangat pelayanan kepada Tuhan. Jadi nanti kita akan ditegaskan lagi di dalam Adya yang ke-18 sloka 59 ke 60 bahwa kita nanti memang kita harus menjadikan sifat kita ini untuk mendorong kita mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Misalnya contoh, kalau saat ini misalnya Pak Dewa Ganepati masih dikuasai oleh sifat rajas yang energik, dinamis, maka sifat energik dan dinamis inilah yang kita akan jadikan sebagai pendorong agar kita bisa bekerja lebih inovatif dan lebih kreatif gitu loh. Jadi kita akan kita akan memanfaatkan sifat rajasik kita untuk berbuat lebih baik. Jadi mendesain sifat rajasik kita untuk hal yang baik. Misalnya kalau ada orang yang saat ini dikuasai oleh sifat tamasik, malas. Bagaimana sifat kelambanan, kemalasan, dan sifat diam ini kita gunakan untuk lebih renunciation. Ya, untuk rileks, untuk merenung, untuk kontemplasi ke dalam. Karena ketika kontemplasi, relaksasi kita memerlukan kelambanan dari kita berpikir, bergerak. Orang bertapa, beryoga, bermeditasi kan harus diam. Nah, itu dimanfaatkan seperti itu. Itu yang kira Nika penjelasannya. Iya, lanjut, Ji. Ya, sloka yang ke-34, ya. Indriya sendriyaya starte. Indriya sendriya syarte. Raga dwe sawya wastitau. Ayor nawa sam agacet. Ayor nawa sam agacet. Tauhi asya paripantinau. Tauhi asya paripantinau. Pengaturan sifat keterikatan dan kebencian di dalam diri orang ditentukan oleh sentuhan indria dengan objek-objek indrianya. Orang hendaknya tidak dikendalikan oleh kedua sifat tersebut karena ia merupakan musuh penghalang di dalam jalan keinsyafan diri. Ada dua. Jadi keterikatan dan kebencian. Ini yang akan menjadi momok besar, penghalang utama bagi kita untuk berbuat kebenaran. Sesuai dengan sloka 31. Ya. Rasa memiliki iri hati dan kebencian. Ini yang akan menghalangi orang untuk menumbuhkan rasa bakti dan keyakinan. Dan ini yang akan menghancurkan kita. Di sloka 34 ditegaskan lagi. Kedua sifat ini, keterikatan dan kebencian, ya akan yang disebabkan oleh sentuhan indriawi pada objek-objek indriawi inilah yang akan menjadi penghalang kita menemukan kebenaran. Ya, kalau kita sudah egois, aham kara, merasa ini milikku, dan kalau kita sudah benci, itu Pak Komang, yang sampun benci Pak Komang, apa orang ojek pelih gitu, ya, karena sudah bencinya, apa padahal benar gitu. Tapi karena dia sudah benci, ya amerte dikasih orang wisya gitu. Nah, jadi amerte tambahan wisya gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi karena orang sudah benci itu, udah antipati duluan. Padahal mungkin orang itu membawa kebenaran. Ya saya pernah mengalami begitu.
Ya mungkin orangnya iri gitu ya. Apapun yang kita lakukan dianggapnya salah. Dan ini yang akan menjadi penghalang kita untuk menemukan kebenaran. Banyak orang a priori, ya seperti Bu Made, Bu Gede Sudire gitu, karena rajin baca Bhagavad Gita gitu. Bagi orang yang masih punya rasa kebencian, ya mereka tidak percaya, mereka akan mengejek juga, gitu, dan sebagainya. Apalagi kemudian ya orang itu memang punya rasa sakit hati gitu misalnya. Ya udah. Nah ini penting ya, mohon dikenali. Ya, kebencian ini seperti api Pak Komang dan kita semua. Ya, kebencian ini, saya pernah katakan demikian. Ya, peperangan yang ada di luar, ya, api yang bisa membakar alam semesta ini sesungguhnya bersumber dari ketidakmampuan kita mengendalikan api yang ada di dalam. Ya, pertengkaran, pertikaian, permusuhan, peperangan yang terjadi di luar sesungguhnya adalah karena masing-masing individu ini tidak mampu mengendalikan api kebenciannya. Ketika api kebenciannya merajalela, maka kasihnya akan terbakar. Rasa welas asih yang menjadi prinsip utama daripada manusia itu hancur akan terbakar. Itu yang sesungguhnya. Padahal manusia itu kan sesungguhnya sangat suci, sangat welas asih. Ya, tetapi karena kebenciannya merajalela, maka rasa welas asihnya, rasa kasih sayangnya akan padam, bahkan akan terbakar. Nah, meskipun Sri Krishna sebelumnya menekankan bahwa pikiran dan indria didorong oleh kecenderungan alami mereka, dia sekarang membuka kemungkinan untuk memanfaatkannya. Ini yang dianjurkan oleh Krishna. Kita memanfaatkan keterikatan kita pada duniawi ini untuk melakukan kebaikan. Ya, Pak Komang misalnya, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kemelekatan duniawi karena saya harus mengajar, saya perlu uang, saya perlu gaji, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi bagaimana kemudian memanfaatkan kehidupan material kita ini untuk melakukan kebaikan. Artinya, mari kita gunakan hidup kita, tubuh kita ini untuk kebaikan, itu maksudnya. Itu yang dianjurkan oleh, jadi bukan menolak material, bukan. Jadi Krishna tidak menganjurkan kita menolak Krishna, itu namanya kita munafik nanti. Karena tanpa material kita tidak bisa hidup gitu. Tanpa makan kita nggak bisa hidup, tanpa minum kita nggak bisa hidup, tanpa punya pergaulan sosial kita nggak bisa hidup. Tetapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan hubungan sosial kita, hidup kita, makanan kita, minuman kita ini untuk berbuat baik, untuk berkarma yang terbaik. Nah, selama kita memiliki tubuh material, untuk memeliharanya kita harus memanfaatkan objek-objek indera tersebut. Itu maksudnya. Jadi kita harus memanfaatkannya. Bukan kita yang dimanfaatkan oleh indera itu. Tetapi kitalah yang harus memanfaatkan indera itu. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai uang yang mengontrol kita, tetapi kita yang harus mengontrol uang itu. Kenan Bu Gede. Ibu Gede kan terus sangon yang contoh nih. Pak soalnya. Nah, ya. Pastinya kecenderungan kehidupan lampau memang memiliki pengaruh yang sangat mengakar pada semua makhluk hidup. Tetapi jika kita mempraktikkan metode yang diajarkan dalam Bhagavad Gita, kita akan dapat berhasil memperbaiki situasi. Artinya saya katakan tadi, jangan sampai material yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur material. Karena material itulah alat, bukan tujuan. Ya. Indria secara alami berlari menuju objek-objek indria dan berinteraksi timbal baliknya menciptakan sensasi dan kesenangan dan kesakitan. Ya, jangan lupakan itu. Ya, nyata nih Bu Gede. Ya, mungkin 1 tahun sudah COVID, singelah pipis, stres juga kan begitu, menyakitkan juga material itu. Gitu. Tetapi jangan salah juga, orang punya uang juga bisa stres. Karena takut malingin, takut malingin, itu stres juga gitu. Jangan-jangan saya punya uang banyak nanti perampok mengambil saya. Punya mobil mewah takut digores, punya mobil mewah takut bayar pajak gitu. Pokoknya banyak singelah mobil stres juga kemana-mana nggak bisa gitu. Itu yang terjadi sesungguhnya. Ya, dan itu kondisi real yang kita hadapi. Jadi makanya material itu bisa menimbulkan kesenangan, menghasilkan sensasi kesenangan, juga menghasilkan sensasi kesakitan atau penderitaan. Pikiran kesenangan pada objek indria menciptakan kemelekatan. Nah, pada saat indria mengalami kesenangan, dia akan menimbulkan kemelekatan. Sementara ketika pikiran ini ya mengalami rasa sakit, dia akan menciptakan keengganan.
Tuh, Bu Gede. Jadi sama, jadi kalau kita sudah sakit hati kepada orang, kepura gen enggan Bu kepura, ragu, males kepura ketemu orang itu. Jadi begitu jadinya Bu Gede. Iya. Ya, karena kita punya orang yang kita benci di pura gitu ya. Akhirnya kita betarane bakat ambulin gitu, padahal kita hanya menghindari satu orang gitu. Betarane bakat ambulin itu sing kepura gitu kan. Padahal hanya gara-gara untuk menghindari seseorang saja. Dan ini sering terjadi pada kita gitu ya. Kita untuk datang ketemu arisan, padahal hanya untuk ketemu arisan. Tapi karena di tempat arisan itu ada orang yang kita nggak suka, akhirnya kita nggak datang ke arisan. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, Sri Krishna memberitahu kepada Arjuna untuk tidak menyerah pada perasaan keterikatan atau kebencian. Kita nggak perlu terikat pada itu. Dalam melaksanakan tugas duniawi kita harus menghadapi semua jenis situasi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya. Kita harus berlatih untuk tidak merindukan situasi yang menyenangkan atau menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Ya, ini yang penting. Ya. Jadi jangan berpikir seperti wah harus yang senang. Jadi kita nggak boleh menghindarkan dari dunia ini dibelenggu oleh konsep dua benih itu, suka dan duka. Ya. Ketika kita berhenti menjadi budak dari suka dan tidak pikiran dan indera kita akan mengatasi sifat malas, sifat rendah kita. Dan ketika kita menjadi acuh tak acuh terhadap kesenangan dan rasa sakit dalam menjalankan tugas kita akan menjadi benar-benar orang yang bebas untuk bertindak dari sifat yang lebih tinggi. Perlu juga menjadi tunarungu bergede, emang gue pikirin gitu. EGP emang gue pikirin. Gitu. Silakan saja. Sekali cuek jadi, boleh ya, Ku? Ya, harus cuek. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam hati ya, nanti kita kena penyakit S3-nya lebih mudah, Bu Gede. Ya, saya sering katakan kepada teman-teman ya, kalau kita memikirkan orang lain terlalu dalam, kita menjadi makan tidak enak, tidur tidak enak, karena kita selalu memikirkan orang itu. Padahal orang yang kita pikirkan dia tidur nyenyak di rumahnya gitu. Yang ngapain kita menyakiti diri seperti itu? Nah, ini yang kita diajarkan oleh sastra kita. Jadi kita harus menerima keduanya, baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, senang dan menyakitkan, kita terima apa adanya. Tidak perlu kita menolak yang sakit-sakit itu. Apalagi saat ini misalnya, setiap manusia kan gitu. Setiap manusia tidak akan bisa menghindarkan dirinya dari lahir, suka dan duka, penyakit, usia tua dan kematian. Jadi tidak ada manusia yang tidak akan pernah sakit, pasti akan pernah sakit, pasti akan mengalami suka dan duka, pasti akan mengalami usia tua. Ya, kita tidak boleh menolaknya, itu sudah menjadi bagian ya bagi setiap makhluk hidup termasuk kita. Gitu. Itu kira-kira. Ini lanjut, Ji. Yang terakhir. Ini menarik lagi. Ini sloka yang sangat indah. Ini sloka favoritnya Pak Mangku Gede Yase. Ya. Baru keluar kemarin. Ya. Sreyan Swadar Mawiguna. Ya. Sreyan Swadar Mawiguna. Para Dharmat Swanustitat. Para Dharmat Swanustitat. Swadarmeni Danam Sreya. Swadarmeni Danam Sreya. Para Dharmo Bayawaha. Para Dharmo Bayawaha. Sesungguhnya ya, jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban sendiri walaupun dilakukan dengan penuh kekurangan dibandingkan dengan melaksanakan tugas kewajiban orang lain walaupun dilakukan dengan sempurna. Ketika orang menekuni tugas kewajibannya sendiri, kematian pun menjadi berkah. Sebab melaksanakan tugas kewajiban orang lain itu penuh dengan bahaya. Jadi apa yang kita bisa renungkan dari sloka ini, sering sekali dalam hidup kita itu ingin mencampuri tugas orang lain. Tugasnya sendiri, sapino gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kita sering menjadi sangat gatel untuk ngerecokin pekerjaan tugas orang lain gitu. Tugasnya sendiri sapino gitu. Ini yang sering terjadi.
Padahal dalam sloka ini sudah dijelaskan bahwa kalau kita pagah ya, pagah ring yase, kokoh, teguh ya, melaksanakan tugas kewajiban yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, tupoksi kita yang sudah diamanatkan kepada kita. Walaupun tidak sempurna, itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya kita melakukan tugas orang lain walaupun nampak lebih mudah dan lebih menjanjikan secara ekonomis gitu misalnya. Ya. Itu jauh lebih berbahaya. Makanya dikatakan kalau kita walaupun misalnya kita harus mati dengan tugas kita sendiri, jauh itu lebih berfaedah, menjadi berkah. Kayak contoh misalnya saudara-saudara kita yang kemarin 3 orang meninggal di 2 orang di Papua dan 1 orang tenggelam di KRI Nanggala gitu. Karena mereka meninggal gugur di dalam tugasnya, di dalam dharmanya, dia akan menjadi kusuma bangsa, menjadi pahlawan. Ini yang sering dikatakan oleh orang Bali, ya. Jangan sampai kita mati salah pati Pak Komang. Ya. Tapi kita kan baru memahami salah pati itu kalau meninggalnya karena kecelakaan, karena diracun, itu ya, karena peperangan. Ya. Tetapi yang salah pati itu dimasukkan misalnya, contoh misalnya ada seorang pemangku itu meninggal di tempat pelacuran, ya itu salah pati Pak Komang. Ya, di salah tempat matinya gitu. Mestinya meninggalnya di rumahnya, tapi kalau ada misalnya seorang rohaniwan meninggalnya di tempat pelacuran, nah itu yang disebut dengan salah pati sesungguhnya. Atau misalnya Pak Komang, ya Pak Komang misalnya harusnya ngajar di kampus itu, tapi meninggalnya di kafe gitu Pak Komang, itu salah pati Pak Komang. Misalnya seperti itu. Nah, maksud saya adalah sloka ini menjelaskan bahwa dalam sloka ini kata dharma ya telah digunakan sebanyak 4 kali ya. Dharma yaitu Sreyan Swadharma Wiguna. Dalam sloka ini ada 4 kali kata dharma diungkap. Ya, ada 4 kali. Adalah kata yang umum digunakan dalam agama Hindu dan Buddha. Kata dharma ini. Tapi itu adalah kata yang paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kata dharma ini sangat sulit diterjemahkan. Apa sih sesungguhnya arti kata dharma? Ya, kebenaran, kebajikan, ya, Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Nah, istilah-istilah seperti itu tingkah laku yang baik, kewajiban, kualitas yang mulia dan lain, hanya menggambarkan satu aspek dari arti kebenaran itu sendiri. Nah, dharma ini berasal dari kata dre yang merupakan kependekan dari kata dharana karane yogya atau tanggung jawab, tugas, pikiran dan tindakan yang sesuai untuk kita. Nah, ini kata dharma sebenarnya adalah yang pas untuk diri kita. Yang match dengan diri kita. Misalnya, dharma jiwa adalah mencintai Tuhan. Itu seperti hukum sentral keberadaan kita. Ini dharma kita. Dharmanya manusia sesungguhnya adalah berbuat kebenaran. Dharmanya manusia sesungguhnya adalah kesucian. Dharmanya manusia adalah welas asih. Itu dharma, pengertian dharma dari kalau kita bilang dharana karana yogya. Sesungguhnya segala sesuatu yang melekat pada diri kita, yang pas dengan badan kita, itu sebenarnya dharma. Awalan swa, ada diri, nah, ada swa dharma, ada Sreyan swa dharma, jadi ada kata swa. Jadi tugas kewajiban kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik? Atau kita lebih senang melakukan tugas kewajiban orang lain? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan kita ke dalam. Jadi renungannya adalah, walaupun kita harus mati, di dalam dharma sendiri itu jauh lebih menjadi anugerah ketimbang kemudian kita meninggal atau mendapatkan manfaat dari melakukan pekerjaan orang lain. Saat ini kan demikian, di dunia fenomena saat ini, di dunia digital, ya kadang-kadang, saya contohkan kemarin seperti Ibu Desak ya saya contohkan. Dia kan mualaf ya. Dia mualaf itu kan berarti baru pindah dari agama Hindu ke agama A. Semestinya karena dia mualaf, mestinya dia kan pada saat itu kan dia sedang belajar. Ya. Tetapi dia salah mengambil tugas, dia menjadi penceramah di sana gitu loh. Yang itu bukan tugasnya dia bukan ustazah. Dia itu mualaf, orang yang baru belajar agama. Tetapi kemudian dia mengambil mimbar, seolah-olah dia menjadi ustazah, menjadi penceramah. Nah, itu yang terjadi. Ya, dia mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya dia.
kelihatannya hebat, tapi kemudian itu yang kemudian menyebabkan dia mengalami dibully habis-habisan oleh netizen. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya, kalau memang itu bukan kapasitas kita untuk menjelaskannya, ya sudahlah, kita cari orang lain. Saya sering begitu, Pak Komang. Ketika saya diminta membawakan sesuatu yang bukan saya disuruh memberikan materi tentang pendidikan agama, karena basic saya bukan guru gitu ya. Secara formal, saya tentu akan mengatakan Mas Ampure, bukan saya tidak senang dengan uang, tetapi kayaknya kok nggak pas kalau saya berbicara tentang ini. Mohon dicarikan narasumber yang memang kualifikasinya untuk itu. Saya akan berani mengatakan seperti itu. Nah, kita juga harus berani seperti itu. Misalnya tiba-tiba misalnya Bu Gede Sudire gitu. Bu Gede tolong dong bicara tentang Banten Caru gitu misalnya. Oh, Bu Gede dengan gagah-gagahannya, oh siap gitu. Oh, siap aja karena pengen tenar kan gitu, siap saja gitu. Ambillah mimbar menjelaskan tentang Caru. Nanti ada pertanyaan bla 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 yang kemudian kita bisa jawab, kan kita menjadi kelimpungan di sana. Nah, ini penting. Kita harus berani mengatakan kalau masalah Banten Caru, silakan hubungin siapa, Pak Mangku A, Pak Mangku B, seperti itu. Kalau tentang berbicara pariwisata, ya kita cari Pak Komang, kita cari Bu Giri, kan begitu. Kita cari Pak Wahyu. Dan kalau berbicara mantra, ya cari Pak Mangku Gede Yase tentang pemangkuan, seperti itu. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan. Kalau masalah penyiaran radio, ya cari Bu Putu Mayun di Gianyar, karena beliau seorang penyiar radio. Gitu. Seperti itu. Kalau masalah bebantenan, ya, kalau pendidikan cari Bu Wira Swastini, karena beliau seorang guru, seorang dosen, kan begitu. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kita harus berani jujur mengatakan kapasitas kita seperti apa. Gitu yang kira Nike, Pak Dewa, yang saya bisa jelaskan Sloka 31 sampai 35, yang intinya adalah bahwa pertama ada dua penghalang dalam hidup kita yang harus kita kenali, yaitu kemelekatan dan kebencian. Ketika kita memiliki kemelekatan dan kebencian, maka serada keyakinan kita tidak akan tumbuh. Karena serada dan keyakinan kita tidak tumbuh, maka kita tidak akan bisa melaksanakan kebenaran itu dengan baik. Ya, terlebih ketika kemudian kita masih dibelenggu oleh rasa aku, oleh rasa milikku. Lalu apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kembali kepada mari kita bersama-sama menerima diri kita apa adanya, kemudian melakukan tugas dan kewajiban apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Hanya dengan cara inilah kemudian kita akan bisa kembali lagi ditegaskan akan mencapai pembebasan. Karena kalau tidak seperti itu, kita hanya akan mengalami kegagalan dan mengalami kehancuran itu sendiri. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan, yang kembalikan kepada Pak Dewa, Matur Suksema, Bapak Ibu sareng sami, yang sangat dengan Om Santi Om Suksema. Oh, Santi Om. Pak Mangku, sekarang mungkin sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya izin mengingatkan kembali untuk mengisi absen di link chat yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Pak Komang. Pak Dewa, Om Swastiastu. Swastiastu Pak Komang. Memang luar biasa sekali pembahasan dari Pak Mangku hari ini ya, membahas tentang seloka 5 seloka ini. Pak Mangkut yang ingin mendapat pencerahan lebih dalam lagi tentang seloka-seloka ini, khususnya seloka 34 tadi ya. Sebenarnya semua ada hubungannya dari seloka 1 sampai dari seloka 31 sampai seloka 3, dari seloka 30 sampai seloka dari seloka 31 sampai seloka 35. Kalau kita ikutin dari seloka-seloka itu, maka ada 2 tadi yang titik beratkan, yaitu ya menjauhi kemelekatan dan kebencian. Itu dua kata kunci yang harus kita
selalu waspadai karena dapat mencelakakan kita. Dalam penjelasan Sloka 34 itu juga dikatakan dalam melaksanakan tugas duniawi, katanya kita harus selalu berlatih untuk tidak hanya merindukan situasi yang menyenangkan gitu ya. Pertanyaannya adalah apa hubungannya sloka-sloka ini, sloka 31 sampai sloka 35 ini dengan catur asrama. Catur asrama mulai dari Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sanyasin. Sebab kalau kita lihat kayaknya ini sudah ajaran-ajaran ke Wanaprastha ini. Wanaprastha dan Sanyasin. Untuk sudah mulai bisa melupakan atau melepaskan diri sedikit demi sedikit dari kemelekatan dan kebencian. Mohon penjelasan Pak Jiromangku. Ya, semua Pak Komang. Saya kira kalau kita berpikir tentang kemelekatan dan kebencian, sesungguhnya tidak hanya orang yang Wanaprastha dan Sanyasin, Pak Komang. Ya, yang masih Brahmacari dan Grihasta pun tidak boleh memiliki itu. Ya. Saya contohkan di Brahmacari misalnya. Brahmacari misalnya masa orang menuntut ilmu, masa orang melakukan pendidikan. Tapi saya akan koreksi dulu. Itu kan pemahaman umum, ya. Orang Brahmacari itu orang yang masih sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Apa Pak Komang saat ini sedang belajar? Bukankah kita saat ini juga sedang belajar? Orang yang sudah Wanaprastha pun adalah mereka yang sedang belajar untuk mengendalikan keterikatan duniawinya. Orang Grihasta juga sedang belajar mengelola rumah tangganya, belajar mencari uang yang benar. Sedang belajar juga, Pak Komang. Belajar bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, mengelola keuangan dengan baik. Jadi, jangan berpikir bahwa Brahmacari itu hanya milik mereka yang usia 0 sampai usia 25 tahun. Kemudian setelah Grihasta, kemudian orang lupa belajar. Itu pertama, saya koreksi. Jadi konsep belajar, makanya di dalam belajar itu kan long life education. Weda itu pengetahuan itu, makanya dibilang Weda itu way of life. Gitu. Ya. Jadi jalan kehidupan kita. Maka belajar Brahmacari itu tidak terbelenggu pada usia. Nah, untuk orang yang masih Brahmacari, ya tidak boleh juga memiliki rasa kemelekatan milikku itu. Karena ketika dia mengatakan sudah ini milikku, ya, di saat yang sama dia akan nge-ban, dia akan menutup dirinya untuk menerima kebenaran lain dari tempat lain, Pak Komang. Ketika dia sudah merasa memiliki sesuatu, saya sudah punya. Ya. Maka di saat sama dia sedang menutup pintu pengetahuan lain yang harus dia cerap dari berbagai penjuru. Ketika dia sudah mengatakan kemelekatan. Dan ketika seorang Brahmacari mengatakan dirinya ini milikku, maka di saat yang sama rasa welas asihnya tidak akan tumbuh. Karena dia akan menjadi orang yang sangat pelit dan menjadi orang yang sangat greed, menjadi sangat tamak dan lain sebagainya. Dan itu tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Brahmacari yang harus meletakkan perilaku hidupnya kesucian, karena basic daripada orang Brahmacari adalah menjaga kesucian. Ya, kan bertentangan jadinya karena kemelekatan itu tentu jauh dari kesucian. Kemudian Grihasta misalnya, Grihasta juga dhamma. Jadi kemelekatan, apalagi di dalam Grihasta, Pak Komang. Ketika orang berani memutuskan diri untuk masuk ke Grihasta, maka dia harus melaksanakan pancayadnya secara sempurna. Kalau Brahmacari kan, yadnya utama bagi seorang Brahmacari adalah belajar. Ya, saat ini kita di ruangan ini sedang jadi Brahmacari, maka tugas utama kita adalah belajar. Itu yadnya utamanya. Orang Grihasta yadnya utamanya harus melaksanakan kelima yadnya itu secara komprehensif, secara utuh. Nggak bisa enggak. Karena dia harus melaksanakan yadnya, berarti dia tidak boleh mengatakan ini milikku, karena dia harus melepaskan sesuatu dengan yadnya itu. Ya, dia mengorbankan waktunya untuk istrinya, untuk mertuanya,
untuk kerabatnya, meluangkan waktunya. Enggak boleh enggak, dia harus mengorbankan itu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa istrinya inilah miliknya dia seutuhnya. Ya. Begitu dia mengatakan grihasta, maka sebagian daripada dirinya adalah milik orang lain. Dia harus belajar makrama. Sebagian hidupnya milik masyarakat. Sebagian hidupnya milik tempat di mana dia bekerja karena harus mencari uang. Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa ini milikku seutuhnya. Nah, itu grihasta justru akan lebih kompleks. Dia harus belajar melepaskan banyak kemelekatan-kemelekatannya, walaupun di satu sisi dia juga akan banyak dilekati oleh material-material atau indriawi-indriawi untuk mendukung itu. Ya. Wanaprasthen misalnya. Dan di dalam grihasta tidak boleh ada kebencian. Ya, kalau dia benci dengan mertuanya, ya seperti Salya begitu ya. Salya itu kan begitu. Istrinya Satyawati kan sangat cantik, Pak Komang. Dia sangat tertarik sekali dengan Satyawati. Ya, tetapi dia benci dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Karena orang tuanya Satyawati wajahnya sangat menyeramkan ya. Kalau mungkin Pak Putu Dedi nanti tahu kisahnya si Salya itu seperti apa. Akhirnya dia kutuk gitu. Kamu nih orang yang paling aneh. Anakku kau senengin, tapi orang tuanya kau benci. Gitu. Oh gitu. Ini nggak boleh terjadi gitu ya, Pak Komang ya. Kan anak disenengin, orang tuanya dibenci. Atau dia senang dengan anaknya dan hartanya, tapi yang lainnya dia nggak senengin. Nggak mau merawat mertuanya. Gitu. Jadi giliran orang tuanya sakit, nggak mau ditengokin. Gitu. Ya, terutama yang pengantin baru kayak Wira gitu ya. Jangan hanya senang sama suaminya, mertuanya nggak disenengin, itu nggak boleh. Gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kebencian itu seperti itu, tidak boleh kebencian itu tidak hanya milik Wanaprasthen. Apalagi di Wanaprasthen. Ya, kemelekatan itu sudah berkurang dan rasa welas asih itu sudah semakin mekar. Semakin mekar tidak lagi hanya untuk lingkungan keluarganya, tapi sudah untuk masyarakat yang lebih luas. Dia sudah seperti pohon beringin yang menjadi tempat bernaung orang. Makanya di dalam Wanaprasthen dikatakan sang penadahan desa. Jadi orang yang sudah Wanaprasthen dikatakan sang penadahan desa. Tempat orang untuk mesayuban. Tempat orang untuk berteduh. Tempat orang untuk jadi pengayomannya, rasa welas asihnya sudah mekar. Karena welas asihnya mekar, maka kebenciannya pun tentu sudah semakin kecil. Apalagi sudah masuk ke tahapan ya sanyasin, biksuke. Ya, rasa-rasanya kebencian itu sudah nol. Ya, kemelekatan itu sudah nol. Ya, saya pernah agak ngejuk sedikit Pak Komang ya, tapi walaupun saya katakan ini saya yang salah. Saya sempat juk sedikit dengan Sulinggih dulu, waktu saya masih di Gunung Salak ya dulu. Saya memang agak ngejuk. Kebetulan saya kenal baik dengan beliaunya dari Wolake gitu. Jadi saya agak ngejuk. Ratu Pedande, saya tanyanya gini. Ratu Pedande katanya Sulinggih itu adalah orang yang sudah bisa melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Dijawabnya benar. Nggih, yakti pisan itu patut. Gitu. Tetapi kenapa Pedande saat mepujo kok banyak pakai cincin? Saya nyoba aja nanya gitu Pak Komang. Kok banyak sekali pakai cincin gitu. Genitri banyak, ada pakai emas-emasan. Gitu. Bukankah itu merupakan kemelekatan orang Sulinggih kepada material? Bagaimana kalau ada Sulinggih tidak pakai cincin, boleh nggak? Saya nanyanya gitu. Wah, mau genep takonang ini, Bab. Nah, gitu kira-kira menurut ukuran beliau cincin inilah yang membuat dia tuh pede untuk mepuja gitu kira-kira ya. Walaupun saya tahu persis bahwa seorang Sulinggih mepuja memang ada namanya spotika, ya hiasan-hiasan kependetaan itu dibolehkan. Tapi tidak berlebih sampai jerinya 10 isi cincin kan berat juga bawanya Pak Komang. Sampai saya guyonin, boleh saya lunas 1 gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, semestinya kan seperti itu. Jadi, tapi itu kan beda. Jadi karena beliau itu raja busana kebesaran seorang Sulinggih memang seperti itu. Tetapi ketika kita sudah memasuki fase-fase sanyasin, ya semestinya kita memang sudah seperti tadi apa adanya gitu Pak Komang. Ya secukupnya sajalah. Tidak lagi ada gairah untuk mengkolek kekayaan, tidak lagi ada gairah hanya untuk menyakiti orang. Ya, lebih baik kemudian kita menspread, menebarkan dharma. Dan kalaupun tidak bisa menebarkan dharma, paling tidak kemudian tidak menyakiti orang lain. Jadi saya korelasi antara kebencian, kemelekatan kebencian itu sesungguhnya rata Pak Komang di semua asrama. Kalau ini kita bisa lakukan, saya yakin orang Hindu itu akan menjadi orang-orang pilihan. Kemana-mana akan dicari. Dan saya kira itu yang menguji orang-orang Hindu. Orang Hindu itu terkenal orang-orang yang mengedepankan welas asih, musyawarah, ya kasih sayang, empati, tatuam asih.
Itu yang saya baca sampai saat ini saya masih membaca, masih berani memberikan grade kepada orang Hindu di level-level itu, Pak Komang. Ya mudah-mudahan terus bisa kita pertahankan sebagai karakteristik asli orang Hindu. Yang kira Niko Pak Komang, suksema. Ya, cuman di sini ada satu yang harus kita sepakati bersama ya. Karena ada juga literatur yang kita baca mengenai catur asrama ini. Catur asrama yang pertama Brahmacari memang pada masa menuntut ilmu begitu. Masanya itu memang dibatasi sampai dia grihasta. Jadi kapan dia sudah kawin, maka dia sudah tahap kedua, tahap berumah tangga. Nah, kapan dia sudah anaknya nanti sudah kawin, nah maka dia sudah mulai ke tahapan berikutnya, yaitu wanapraste. Begitu ada apa namanya? Ada tahapan-tahapannya itu kalau menurut literatur selama ini yang baca. Nah, tadi yang mendengar dari Jeromangku bahwa masa menuntut ilmu itu tidak hanya selesai pada saat apa namanya grihasta, tapi menuntut ilmu itu sepanjang hidup gitu. Jadi ini menambah wawasan bagi kita bahwa catur asrama itu tahapan-tahapan atau fase dalam kehidupan itu tidak ada batas usia atau batas-batas tertentu. Bagaimana ini penjelasannya Pak Jeromangku? Itu yang kira Nike kan metodologi Pak Komang ya. Secara sama dengan saya katakan ketika kita membahas catur warna. Brahmana ya sulinggi pemangku kan begitu. Kesatria, TNI, Polri, Wesya, pedagang, pengusaha, Sudra, buruh, kan gitu. Itu penjelasan umum, Pak Komang. Itu umum. Jadi pengetahuan umum yang kita terima dan tidak salah juga gitu. Kalau lihat dari fase kan gitu, fase kehidupan manusia memang fase Brahmacari adalah masa menuntut ilmu secara formal, itu kan kita terima secara umum. Grihasta masa berumah tangga, Wanapraste masa melepaskan, Sannyasin merasa menjadi orang suci dan sebagainya. Itu pengetahuan umum dan saya kira itu benar. Gitu. Tetapi secara rohani kan saya kira karena kita berbicara rohani, secara rohani sesungguhnya keempat fase itu Brahmacari, Grihasta, Wanapraste dan Sannyasin itu hanya pada titik penekanan utamanya, ya titik penekanan utama kehidupannya. Jadi mana dominasi saja. Misalnya kalau Brahmacari gitu, ya dominasinya memang dia belajar. Itu dominan. Jadi waktu yang dia miliki dalam hidupnya dominannya dia gunakan untuk belajar. Entah informal maupun formal maupun non formal. Pada masa Grihasta artinya waktu yang dia miliki itu mayoritas ya sebagian besar dia pakai untuk menikmati kamu gitu. Ya untuk membangun peradaban kehidupan material, ya beranak, mengumpulkan harta, mengurus rumah tangga, bermasyarakat kan gitu, masih mekrame, meyadnya kan gitu. Itu. Dan belajar juga gitu. Jadi proses belajar tetap ada di sana. Tapi yang dia pelajari tidak lagi pelajaran-pelajaran seperti apa yang dia pelajari ketika dia harus berada di pendidikan seperti anak-anak sekolahan kan gitu. Sannyasin juga begitu, dia sedang belajar juga, tapi proyeksi ini tidak lagi belajar tentang keduniawian, tapi dia belajar tentang kerohanian. Tetap belajar juga, yang tadinya mungkin belajar tentang Doraemon ya sekarang mau nggak mau belajar Bhagavad Gita kan. Sannyasin seperti itu, ketika dia yang tadinya belajar menggebu-gebu, seiring dengan perjalanan waktu. Ya usia, kemampuan fisik sudah tidak mendukung, kan tidak mungkin kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan fisikal seperti apa yang kita lakukan pada masa Grihasta. Kecerdasan kita sudah menurun, tidak mungkin kita belajar hal-hal yang sifatnya rumit seperti apa yang kita lakukan pada masa kita Brahmacari. Tetapi kita mempelajari, mungkin fokus mempelajari tentang realisasi diri. Jadi kita sudah memfokus, mengkhusus. Gitu. Sudah menjadi subspesialis, kita hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya kekhususan yang nantinya akan kita bisa bawa bekal pulang. Saya kira Niko Pak Komang. Jadi apa yang kita baca dalam buku-buku pelajaran tidak salah. Apa yang saya sampaikan adalah penekanan bahwa konsep Hindu itu tidak parsial.
Ya, tidak parsial, tapi dia adalah pemahaman yang holistik dan terintegrasi, tidak putus Pak Komang. Jadi tidak dikapling-kapling kemudian berhenti. Ya fakta yang terjadi saat ini ya kita saat ini sedang belajar, tapi ya pelajaran kita tentang pelajaran kerohanian yang lebih mengarahkan kita kepada hal yang lebih rohani. Yang kira nih ke Pak Komang. Yesus semua. Yesus semua. Terima kasih Pak Jermangku. Yesus semua. Kembali Pak Dewo, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Oh nggih, jadi silakan Dedi. Swastiastu Pak Wayan. Swastiastu. Luar biasa tadi pemaparan yang disampaikan ya. Yang ada pertanyaan ini satu pertanyaan iki. Yang tadi yang dapat tangkap di sini kan tentang keterikatan ya. Keterikatan dan kemelekatan. Nah, kita hidup di dunia ini kan dilahirkan menjadi manusia itu kan mempunyai rasa kama ya gitu. Nah, lalu apakah rasa cinta itu dilarang, Pak? Artinya tidak dianjurkan di dalam agama hidup, Pak. Nah, kalau rasa cinta itu kan cinta kepada orang tua, atau cinta kepada saudara, cinta kepada istri dan suami seperti itu. Nah, apakah itu tidak dianjurkan? Berarti kalau kita cinta kan otomatis kita keterikatan gitu. Bagaimana Jermangku untuk penjelasannya? Terima kasih. Suksema. Kita harus bedakan cinta itu dua hal. Ya, ada namanya tresna. Tresna itu baru kemelekatan. Ya, kalau butuh jadi tresna itu kemelekatan. Tapi kalau cinta, prema itu tanpa kemelekatan, tidak ada rasa kepemilikan. Jadi bedakan antara mencintai dengan mengasihi. Apalagi kasihan itu beda lagi. Mencintai, mengasihi, dan kasihan itu beda. Jadi cinta itu tresna. Ya. Tapi kalau mengasihi itu prema, itu berbeda. Jadi sumber cinta ada dua, tuh Dedi. Cinta itu ada sumbernya ada dua. Nih saya kan anak muda, saya kasih sumber cinta dua. Ada cinta itu yang bersumber dari kelenjar limbik, ya. Ada sekitar 2 jari di atas obula oblongata, di batang otak kita itu. Ada namanya kelenjar limbik. Nah kalau itu yang menggerakkan Anda untuk mencintai seseorang, maka yang Putu Dedi lihat adalah wajahnya seksi, tubuhnya seksi, badannya montok, ya hidungnya mancung, dan bla bla. Jadi fisikal yang memunculkan nafsu. Cinta suka karena kenafsuan. Itu kalau rasa cinta kita digerakkan oleh kelenjar limbik itu. Kemudian ada rasa cinta yang muncul dari anahata cakra, dari cakra jantung kita, dari hati kita. Nah, cinta yang bersumber dari anahata cakra ini cinta yang lebih murni. Itu cinta yang compassion, yang mengasihi, mengayomi, tidak ada rasa memiliki, tapi memang benar-benar care. Beda. Kalau dari limbik itu kita ingin memiliki, ingin galak. Kalau nggak dapat, suka marah dan kita benci. Ini yang harus dikenali. Apakah rasa cinta kita, rasa sayang kita itu bersumber dari mana? Apakah dari anahata cakra kita atau dari limbik kita? Ini harus dikenali. Contohnya sederhana. Kapan Putu nanti ketemu seorang gadis, jantungnya tiba-tiba berdebar, gitu ya. Berarti ada kontak dua hati, ya. Anahatanya cakranya kontak, dug 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 dug. Baru dengar baru di WA gitu. Ya. Besok saya akan datang, gitu. Mau apel, jantungnya udah berdebar nggak karuan. Bisa jadi itulah cinta yang sesungguhnya yang bersumber dari anahata cakra. Tapi kalau sumber cintanya bersumber dari limbik, yang dia lihat hanya aja besok pacar gua datang. Wah, pasti munculannya yang muncul adalah yang enggak. Mau saya pegang, mau saya cium, mau saya apa. Jadi dan itu memiliki dan ingin menguasai. Jadi cinta yang bersumber dari kelenjar limbik cenderungnya menguasai. Sedangkan kalau cinta yang datang dari anahata cakra cenderungnya adalah berbagi, saling menguatkan dan saling mengasihi. Itu bedanya Putu ya. Jadi mencintai adalah suatu kewajiban bagi umat Hindu, tapi kita harus kenali juga cinta dari mana sumbernya itu. Jangan-jangan cinta saya kepada seseorang tidak bersumber dari hati saya, tapi bersumber dari kelenjar nafsu yang ada di kelenjar limbik saya. Gitu.
Ini harus dikenali. Mari kita mencintai orang tua kita, tapi tidak dalam rangka untuk menguasai mereka, tetapi dalam rangka untuk mengasihi mereka. Cintai seorang gadis bukan untuk menguasai mereka, tapi untuk mengasihi mereka, untuk bersharing dengan mereka suka dan duka. Ya, bukan karena dia cantik. Karena kalau itu yang kita lihat, karena cantiknya, karena bohainya, gitu ya, karena montoknya, karena kekayaannya, nanti ketika itu hilang, ya kita akan bosan kan begitu. Karena sumber berangkat cinta kita tidak, makanya harus dirubah. Saya tidak setuju kalau cinta itu turun dari mata ke hati. Harus dibalik, sekarang cinta itu harus datang dari hati naik ke mata. Itu yang harus orang Hindu harus balik. Jadi jangan percaya, ya jangan terlalu percaya bahwa cinta itu turun dari mata ke hati. Ya, Hindu mengajarkan cinta itu harus bersumber dari hati, baru naik ke indria yang lain, baru naik ke mata. Makanya harus membedakan apakah dia memiliki cantik rupa atau cantik hati. Tergantung putu yang mau dicari mana, cantik hati apa cantik paras kan begitu. Kalau bisa dapatkan keduanya kan gitu ya. Wajahnya cantik, hatinya juga cantik. Gitu. Ya. Tetapi seorang wanita dikatakan cantik karena huruf C-nya putu. Ya, tanpa huruf C dia akan ditaruh di museum jadi barang antik. Ya. Ya, wanita dikatakan cantik karena huruf C. Tanpa huruf C dia jadi barang antik. Demikian juga laki-laki dikatakan ya gagah, tampan karena huruf L-nya. Tanpa huruf L dia disebut aki-aki. Ya, nggak ada yang mau lagi nanti. Ini saya joke saja sedikit. Ya, gitu. Jadi saya kira gitu, kita mari mencintai, ya, harus mencintai. Tetapi mencintai dalam rangka tidak menguasai, tidak memiliki, tapi dalam rangka untuk mencintai, untuk melayani. Mencintai untuk share dan care. Share itu berbagi, care itu untuk melindungi, untuk mengayomi dan menguatkan. Saya kira nih ke Dek Putu, suksema. Nggih, suksema Jeromangku. Luar biasa pemaparannya. Tapi ini Ki, apa namanya, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, seperti contohnya meninggal seperti itu, apakah kita salah nggak kita menangis seperti itu kan? Apa karena kita terlalu terikat dengan beliau sehingga kita nangis menggebu-gebu seperti itu, Jeromang? Ya, menangis adalah hal yang wajar. Ya. Menangis kepada sesuatu yang tadinya bersama kita ya normal, manusiawi namanya. Ya. Ya, tetapi ada yang mungkin cuman menangis kan ada dua, ada menangis karena sedih atau menangis karena bahagia, bingung juga saya kan. Ya, kalau Putu pacarnya meninggal, Putu bahagia menangisnya, berpikir ya menangis karena bahagia karena ingin mencari lagi yang lain kan lagi ceritanya. Harus dikenali juga menangisnya karena apa. Itu ya. Tapi kalau orang yang kita cintai, yang tadinya sekian lama kita ajak hidup bersama-sama, kemudian meninggalkan kita merasa kehilangan, kita bersedih, itu hal yang wajar, manusiawi. Ya. Tetapi ya orang yang menangis itu sesungguhnya dia sedang membersihkan jiwanya. Menangis adalah cara yang paling mudah kita melepaskan enzim-enzim negatif dalam diri. Ya betul ya, itu enggak apa-apa, wajar. Tetapi kita tidak boleh terlalu lama berdiam diri di dalam kesedihan seperti itu. Ya, itu aja, wajar saja kok. Saya aja anak meninggal dulu ya, saya menangis terseduh-seduh. Ya, tetapi kita nggak boleh berhenti di sana. Ya, karena saya katakan tadi kita siap menerima bahwa setiap manusia di dunia ini dibelenggu oleh hukum yang sudah pasti, lahir, berkembang. Ya, suka dan duka, penyakit, usia tua dan mati, itu pasti. Hanya saja memang ya tergantung itu. Ya, tergantung trigger yang menyebabkan kita harus menangis. Nggak apa-apa, Putu menangislah nanti kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama lah menangisnya di sana. Tapi ya itu saya kenali saja menangisnya Putu karena apa gitu ya. Ya saya takutnya Putu menangisnya karena warisannya belum dibagi gitu kan, bisa jadi kan. Waduh, saya saudara banyak warisan belum dikasih lagi atas jatah atas nama saya. Nah, dan sebagainya. Jadi banyak juga. Tapi saya kira wajar lah ya. Wajar lah menangis tuh, nggak apa-apa. Oke. Ya, kemarin Putu nerima SK CPNS aja menangis kok. Menangisnya kan karena bahagia kan.
Dan menangis bahagia karena orang lain nggak terima SK itu. Coba kalau orang lain menerima SK itu, kudu menangis juga kan, menangis kecewa kan. Jadi saya bilang, menangis adalah cara indah bagi jiwa untuk melepaskan keterikatan. Ya, makanya bilang menangis adalah cara indah kita membersihkan diri. Saya katakan itu. Jadi kalau ada orang yang tadinya nggak ya mendapatkan masalah, kemudian dia tidak menangis itu began di dalam, ya pengap di dalam. Begitu dia bisa menangis atau dia bisa berteriak sejadi-jadinya, histeris, itulah cara mereka melepaskan energi negatif dalam diri kita. Makanya di dalam yoga itu ada namanya teknik seperti teknik melepaskan rasa sakit. Kalau nanti Anda datang ke psikiatri itu ya, melepaskan kebencian, melepaskan kemelekatan, melepaskan kesedihan, ada teknik orang itu disuruh untuk melepaskan, bersuara sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, berteriak sejadi-jadinya. Itulah teknik secara psikomatik untuk melepaskan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Yang kira Nika butuh. Jadi nggak apa-apa kalau menangis. Kita perlu menangis sesekali agar energi negatif dalam tubuh kita itu keluar. Ya, yang kira Nika sukses semua. Ya semua nih Kak. Jadi ampura Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu sudah jam setengah 11 Bali, setengah 10 Jakarta, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, dan nanti kita bisa bertemu di kegiatan yang sama di minggu depan. Untuk waktunya mungkin antara Kamis atau Jumat nanti kita komunikasikan di grup masing-masing. Semuanya, mungkin Pak Mangku ada closing statement Pak. Tiang kira sangat simpel saja. Kita nikmati hidup kita apa adanya. Ya, apa yang ada saat ini bersama kita syukuri. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan tidak mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita saat ini. Yang kedua, apa yang saat ini ada bersama kita harus kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi perjalanan kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Saya kira itu, karena hidup kita sangat pendek. Saya sering sampaikan, hidup kita bagaikan kilatan petir, sangat pendek sekali. Jadi jangan menunda untuk melakukan kebajikan, sekecil apapun. Karena karma kebajikan sekecil apapun itu laksana penaran cahaya kecil. Kalau itu berakumulasi, dia suatu hari akan menerangi langkah kita lebih. Jadi yang kira Nika, kita cicil karma-karma kebaikan itu mulai saat ini. Jangan ditunda sampai kita tidak punya waktu. Saya selalu menekankan, jadi kita harus berpikir, ya, berbuat baik hari ini dan berpikir besok saya akan mati. Mungkin kata kuncinya itu. Sukses semua. Om Santi Om. Om Santi. Sukses semua begini semuanya. Pak Mangku, sukses sami-sami. Pamit Om. Yang belum isi absen biar permisi absen. Terima kasih.